mali minasyolihin wa kuntal bi'atun minnal mu'minina bil syariatin wal tariqatin hakikatin wa fil ma'rifatin billahi ta'ala. Hadis qudsi Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Maka marilah kita kembalikan lagi kepada Allah, bacakan tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam kepunyaan ibun Allah mudah-mudahan dilimpah curahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan selawat nanti sempurna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pandai, rekan-rekan bandal yang selalu senantiasa memberikan kesempatan untuk beramaliyah kepada kita. Selagi kita masih hidup di dunia, kita berikan amaliyah yang terbaik kepada diri kita sendiri dan akan diberikan kepada Allah, ataupun Allah akan mengabulkan berdasarkan sifat yang jais yang menang, bahwasanya kita adalah merupakan hamba yang wajib kita syukuri adalah kesehatan dan jasmani dan rohani ini. Maka dari itu kepada Simbah Kiai Syekh Muhammad Abdullah Usman beserta Gus Syahid Ibrahim, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memberikan andil utawa ikut, karena wal ulama warasatul anbiya wal mursalin, ulama adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam itu kategori kesempurnaan itu ada syariat, toreko, hakikat dan makrifat. Apabila kita kasih syariat saja, kita tidak tahu pendalaman syariatnya. Apabila kita sudah mendapatkan jalannya, tarik itu jalan koh menuju kebekalannya Allah, maka kita akan tahu di dalamnya adalah suatu intan yang akan membawa iman dan akan diterima oleh Allah tanpa hisab, adalah merupakan tiket yang paling diutamakan para ulama. Allahumma amin. Satu, yaitu torek itu jalan, bahasa Arabnya itu jalan, koh menuju kebekalannya Allah. Itu jalan yang bagaimana? Maka di dalam HP atau online niku sami, dikala panjenengan tidak tahu nomorku, WA-ne aku sampean arep ngubungi aku ya angel, karena tidak ada nomornya. Apabila sampean sudah ada nomornya kepada Allah, yaitu syariat, toreko, hakikat dan makrifat, maka akan membuka sendirinya arah dan pintu langit, akan membuka selebar-lebarnya agar kita itu diterima di dalam ibadah secara lahir dan batin. Amin. Allah itu wazohiran babatinan, jadi mendidik kita itu secara zohir dan batin agar kita itu selalu online di hadapan Allah dengan adab, munajat dan robito. Kalau yang sudah dibiarkan ada panduannya. Di dalam nomor itu maka Allah makanya tidak turun ke bumi. Kalau Allah turun ke bumi sampai mesti dijaluki pirang-pirang, kalau jaluk duit, jaluk utang, jaluk emas, maka Allah tidak turun. Tapi wabil kulbil khairul mu'minin adalah kerajaan ibu Allah. Kulbini panjenengan itu kerajaan Allah, terukir di dalam asma Allah, kemudian zikir yang sudah digunakan akan menjadikan lapat hati panjenengan akan terukir asmane Gusti Allah. Tanpa digunakan para nabi, para wali tidak bisa, karena ada ilmunya tersendiri di situ. Ada adab, munajat, robito,
Atapi kirim Al-Fatihah pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai alamat membuka berkah itu tadi. Kemudian setelah itu munajat itu ilahi anta maksudi walido kamatlubi ajini mahabataka wa takrifataka. Duh Gusti, kami minta ridhone panjenengan saja, minta ridhomu saja. Apabila dinilai dengan nilai yang secara syariat, itu semuanya tidak akan ketemu, sebab kesalahan manusia tidak akan muncul di hadapan kita. Akan tetapi kalau orang yang sudah toreko kesalahan kepada Allah akan merasakan tidak enak. Contoh, sampai wis sholat, menjalankan sholat yang 5 waktu saja, apabila ditinggalkan merasa risih, sebab itu adalah menandakan bahwa kita adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat. Kemudian secara hakikatnya zikir lesan 125 la ilaha illallah kalimatun thayyibatun min syajaratin bisama. Kalimat thayyibah itu kalau sudah digurukan seperti pohon intan, pampangnya di langit sapitu, akarnya ada di bumi sapitu, lamun ditimbang kelawan bumi lan sak isine. Berat kalimat thayyibah la ilaha illallah. Keterangan hadis Kanjeng Nabi, sapa wong sing akhir hayate bisa mengucapkan la ilaha illallah taqwal jannah akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dikala sampan sakaratul maut itu akan ingat? Karena lidahnya sudah mulut kita atau itu bibir kita sudah diuji oleh Allah. Makanya dikala saudara kita, sanak saudara pemilik kita, tetangga kita disuruh ucap itu hanya saja karena berat lidah itu sudah teruji oleh Allah. Tinggal akal pikiran sampean yang di situ nanti ada namanya pikir tafakur atau mikir-mikir atau pikir pakai akal juga. Dikala sampean pikir yang tafakur yang pakai akal, maka Allah akan menjaga akal panjenengan semuanya, menjaga akal sampean kabeh. Dikala sampean arep sakaratul maut, delalah sampean inget asmane Gusti Allah. Niku sing diarani oleh ridhone Gusti Allah. Maka di situ tertera waktu alaina innaka antat tawwabur rahim. Sak temene waktu iku aku marah marang sira kabeh. Tapi karena wajib alaina innaka antat tawwabur rahim, aku taburkan kemarahanku dengan kasih sayangku, kata Allah. Sing tadine Gusti Allah marah karena orang tahu sholat, umpama iku gambaran. Utawa orang tahu zikir karena mikirne kebutuhan. Butuh anake kuliah, butuh utange akeh, kredite pirang-pirang umpama. Jadi lali marang Gusti Allah, akan tetapi jaiz dan menangnya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Gusti Allah akan naburne rahmate lan arep ditolong keimanane marang Gusti Allah. Mulane di dalam toreko itu ada 4 kategori zikir jahar, zikir siri, zikir ilmu anfas, zikir tafakur atau muraqabah itu tadi. Contoh, umpamane sampean mikir-mikir matahari iku ana ning endi gantunganane, coba dipikirke sampean. Mesine ning endi kok bisa muru padang satu jagat raya kanggo mandangi manusia supaya manusia itu mikir yang pakai akal itu tadi. Nek sampean wis mikir-mikir 1 detik
padha karo ibadah 1000 tahun lamane. Ya Allah, mikir satu detik karo ibadah seperti 1000 tahun. Iku sing diwenehi mung umat Nabi Muhammad akhir zaman. Selain itu tidak ada yang diberikan, karena itu watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Amin. yang tadinya Allah murka, Allah marah, akan tetapi watub alaina innaka antat tawwabur rahim, aku berkahi mereka orang-orang yang dulunya meninggalkan sholat bolong-bolong, sholat dikiri bolong-bolong, akan tetapi karena rahmat Gusti Allah akan diangkat derajat dan pangkat di hadapan Allah wenjang di yaumul akhir. Allahumma Amin. Mulane para bapak ibu ingkang minulya yang sudah diberikan ilmu kepada guru, monggo diamalake kanthi temen bahwasane zikir jahar 105 itu kanggo nebus dosa-dosa kula sing sampun lali marang Gusti Allah. Kemudian ilmu anfas zikir sir supaya ati kula panjenengan hidup di hadapan Allah, kemudian keluar nur Allah dan nur Muhammad akan usul di hadapan Allah, akan hadir dan undur di hadapan Allah, karena ada zikir sir, zikir kulbi utawa nek cara men sampean gampang nek sentir kuwi ana gelese ana minyak tur ana gene niku tawajuan supaya eksis iman kula panjenengan aja sampai padam. Allahumma Amin. coba nih cara gambarnya sampean dadi sentir kemudian sendiri tidak dikasih minyak tanah dan tidak disonggokkan gelese tur kemudian tidak disumpah sumpah itu bahasa Indonesia. Maka akan padam, karena itu minyaknya habis, juga termasuk deles utawa sumbunya itu habis, pendek. Nanti diganti, dibongkar lagi setahun sekali, namanya holwat suluk. Ini di Dayun, siapa yang rezekinya omber, yang ada sangunya, seperti 10 hari itu ada sangunya untuk pegangan kita dikala pingin apa dan apa, kemudian dikala pulang pun ngamplopi dia ini sudah kadar ikhlas. Masa sampai dibimbing kiai berganti-ganti ulama, sampai menengahi salaman lonceng, masya Allah tidak akan lengket ilmu ini tur ora barokah. Kadang-kadang bayi suruh salaman tok begitu reneng Pak, sudah kuliah pirang-pirang ya apa, tapi matur marang guru ini, takdim marang guru supaya barokah lengket. Tapi iso lengket kuwi ana guru. Niki tak bilang-bilangake mawon Pak ya, pernah cerita kali kula yang sudah tinggal. Lah wong pengin berkah kok ora rezeki atine guru iki padha usul ning ngarsane Gusti Allah, murid-muridku Pak paring ono berkah rezekine akeh kathah lancar supaya ngamplopi aku di dalan ini. Nek cara kita pilih ngono, bukan kiai ora tau njaluk. Oh, itu supaya sampean paham. Niku Mbak Yai Mahfud guru panjenengan biyen pernah ngaji ning Jepang ning Nederland Belanda niku malah ono tokoh agama sana orang Cina sakit diobati, kemudian kenal ini yang bisa sembuh itu ulama Indonesia yang bisa menyembuhkan, termasuk Syekh Mahfud Arifin itu niku lan panjenengan. Nek kula ate didongengi Mbah Mahfud tasih Mbah Mahfud gesang niku didongengi kuatah kali. Kowe besok dadi ajengane Yai Kusman ya. Kula mboten nyambung durung dipek. Suwe-suwe kok seneng karo Mbah Kusman, seneng karo Mbah Mahfud, kula sowan yang Mbak Riko, kemudian Mbah Mahfud menggenggamkan ilmunya supaya tidak dibuka. Mbah Kusman juga sama. Kemudian yang bisa membuka ya Syekh Muhammad Adnan Abdullah, kemudian Mbah Adlan Jungkir Keboyo. Kemudian Mbah Mat Laku Bongol. 3 ulama itulah yang bisa membuka jalannya kita bisa yakin kepada Allah, yaitu nek kowe cerek para nabi lan para wali arep buka
kowe supaya kowe masuk surga ora tanpa dikakno tanpa dihisab. Sebab torek iku dalan kok menuju kekekalan Gusti Allah. Nenek moyangmu dulu torekohnya diam-diam jadi nyepreti iman kula panjenengan, pasti sampean nenek moyangnya ada yang torekoh zaman dulu diam-diam. Contoh Mbah Kiai Munajat buyutku itu zaman tahun 45 kula dereng lahir. Dalam peperangan sudah ada torekoh, karena tapi tidak ada tawajuan seperti ini, diam-diam karena dikala pikir Belanda akan menyerang dan Jepang akan menembak. Itu cerita buyut kita ya, orang yang masih hidup dulu cerita. Kenapa aku ditempelkan kepada Mbah Yai Kusman? Karena tetesan iman kepada buyut dan cucu anak cucunya itu netes keberkahan, itu yang dinamakan hidayatipun Gusti Allah. Dengan itu pasti aku yakin keturunan nenek moyangnya dia itu pasti orang yang dekat kepada Allah. Nah, itulah sungguhnya bahwa apabila dunia ini ada orang yang masih zikir kepada Allah, menyebut-nyebut asmani Allah, maka dunia ini tidak akan ada bencana, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya ada zikir jahar, zikir sirri. Kemudian zikir Ibu Abbas, zikir nganggo nafas. Keluarnya Allah. Keluarnya Allah. Dikala panjenengan nek iso ya susah tok, nek susah eling marang Gusti Allah dalam keadaan seneng, duit banyak, utang ora akeh, ya dionek-nek zikir keluarnya Allah. Mong manusia dikala duit akeh, kemudian duwe sik longgar, anak kuliah wis padha lulus, padha lali marang pangerane, sebab zikir Ibu Abbas adalah akan menjadi hujah dikala panjenengan arsa karotil maut. Udara angin ini akan melaporkan kepada Allah dan akan menjadi pengacara dan pembela di panjenengan. Sampeyan orang percaya mati dhisik aku tak keri-keri. Itu di dalam Al-Quran diterangkan, hei angin, dalam Gusti, kowe dijogo lan kowe dadi amanahku, kowe makhlukku sing dermawan. Contohnya, kamu harus masuk ke kamar-kamarnya makhlukku sing darani manusia, dikirimlah oksigen itu supaya bernapas. Siap Gusti, siap Allah. Dan kamu masuk ke dalam air lautan agar kapal-kapal yang membawa barang-barang zaman Nabi Nuh pada kala itu disonggo oleh kamu karena dari udara dan air kerjasama agar dimuati beberapa ton tidak tenggelam. Nah, ini terbukti. Kemudian angin dalam Gusti ada apa? Kamu dikala manusia mau naik haji zaman modern ini karena kekuatan dari turbin apa nih? Kitiran turbin. Baling-baling. Kamu di situ masuk dan akan mengangkat beberapa ton bawaannya pirang-pirang wong haji. Coba nek mesinnya sehat, pilotnya sehat, orang angin, orang bakal mati. Berkat Gusti Allah berbicara dengan angin dan udara, kemudian bisa mengangkat terbang ke Mekah Madinah 8 sampai 9 jam. Kula sing ate haji teng mriku ya Allah, aku mikir gawanane pirang-pirang menuso 800, menuso 600 manusia terbang seperti di rumah dan makan minum tidurnya. Masya Allah, itu gara-gara angin dan udara yang akan menjaganya makhluk termasuk manusia. Allahumma amin. Contoh, sampean mlaku mriki Mbah Yai Sayyidi Perene wae nek mesine mobil Innova sehat, supirnya sehat Mas Mendra, kemudian tidak ada angin kira-kira sampai sini. Bukan. Geladak-geladak malah orang tekan-tekan pleot-pleot malah memblok parit sebab tidak ada angin dan udara yang membantu kita. Sama itu paham. Mulane nek wong sing wis nyambungi angin, ngomong-ngomongan karo angin wis nyambung. Dalem napa Kiai?
kowe ning jero ban ae diuntel-untel meneng ae sing penting kowe anut marang Gusti Allah. Nggih. Diuntel-untel. Wah, kerjane yo nek cara manusia itu wah segere remek. Tapi karena dia bersemboyan dermawan akan membantu setiap makhluk umat Allah atau hamba Allah dan umat Nabi Muhammad khususnya, maka angin itu akan membantunya kita. Allahumma amin. Maka dikala keluarnya Allah, maka dia akan menjadikan saksi. Ya Allah, aku yang tahu sendiri, aku masuk ke paru-paru dia sampai aku ke usus-usus semuanya. Dia pikir kepada saksinya, aku sumpah. Angin mengatakan itu. Makanya dikala setiap desa, kabupaten, kecamatan, kabupaten, udara ini mengadu kepada Allah. Ya Allah, di dalam kecamatan Pelawang, kabupaten Pelawang tidak ada yang pikir kepada fasilitas sudah dikasih oleh Allah, tapi tidak ada yang ingat kepada sedikit. Oh, angin, pulau saksi. Kemudian air begitu juga mengadu, bumi mengadu, bikin proposal kepada Allah. Ya Allah, ini hancurkan saja umat-umat yang seperti ini, tidak ngerti kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kholik yang menciptakan manusia dan bumi, termasuk aku angin dan termasuk aku air. Aku sudah jenuh menengok hamba yang dinamakan manusia. Padahal manusia itu punya akal yang lebih cerdas. Maka bagaimana menurut Allah kalau aku sudah muak melihat wajah-wajahnya Pak Yono Bobo, melihat apa melihat bahasa itu banget pula Gusti. Angin mengatakan, bumi mengatakan, bila aku sempat dari orang-orang dikiri, ya Allah, ya Allah. Ya nek kowe padha ngadu gawe proposal, aku percaya marang sira kabeh kowe ya makhlukku, manusa ya makhlukku, kowe ngamuk sak penake kowe sak senengmu. Hancurkan akeh bumi langit. Wabeh bisa terjadi tsunami zaman tahun 2004. Dan itu terjadi. Terbukti Al-Quran benar. Masa Al-Quran bohong. Ini udah. Mulane kula nyuwun ya Allah, dikala musim-musim tahun-tahun Islam, tahun-tahun baru Islam inilah, agar kita diangkat amalnya dan dicatat oleh Allah sebagai amalia yang baik, maka panjenengan akan menjadikan manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong-wong syariat, wong sing burung tore, wong pangrahmat ketarik oleh panjenengan sampeyan iki termasuk saka burune langit lan bumi agar jangan jadi bencana. Memang bencana ini bisa sing ngatur. Iku lho. Mulane wong toreko nek wis nyambung atine tentrem ayem kuwi karena dekat Sang Maha Pencipta. Niki sing wis dikiri dadi tengok. Ora wedi kele karena dekat kepada Sang Maha Raja dan yang merajai dunia dan akhirat. Mengujiane goncangane Masya Allah. Kuat apa ora iku diuji nek cara das sekolah iku diweso kalplek garap apa ora. Nek ora digarap ora lulus, ora wisuda. Panjenengan benjang wisudanya. Wa fis samawati wa ma fil ardi itatu bihamali minasolihin wa fil jannati na'im wa ala ifati sholihin. Allah sampean langit lan bumi kabeh udara bumi langit angin dan air akan menjadikan saksi dikala panjenengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wis tak terane minggu wingi kabeh tangga-tangga padha layat sing seneng yo ndongane api sing ora seneng modar cecet niku kata wong sing dengki sing sirik iki kok dadi wae ya yo apa kae pokok niku ora usah dioke sebab besok bumi langit sing dadi saksi termasuk angin dan udara itu akan menjadikan saksi dan hujan akan menjadi pembela kula lan panjenengan.
Allahumma Amin. jangan khawatir, nggak usah kok pinter kok bodoh, asal hati ini dekat kepada Allah akan tenang. Contoh, nek panjenengan wis keluargaan nek adoh karo keluarga susah, nggih napa nggih? Lah iku dekat kepada Sang Maharaja dan merajai wis ayem-ayeme wong. Tenang-tenange wong sebab wis dekat kepada Sang Maha Pencipta. Allahumma Amin. arep ninggal mawon santai. Ya Allah, niki nek kula badhe ninggal kula ingatkan asmamu ya Allah. Dilalak ditarik karo ibu sing mangak-mangak ora peduli, akale masih ingat dan batin masih ingat kepada Allah. Kemudian keluar Allah lah membawa iman dan Islam yang sempurna, mulai alam kubur dimuliakan oleh Allah, di orang masyar dilindungi oleh Allah, di alam timbangan yang berat, di alam akhirat mawat sirotol mustaqim menuju akhirat rata seperti kilat karena dibantu atas hidayah ibu Allah subhanahu. Jadi jenengan orang usah mikir wah aku kepiye ning alam kubur, wah aku kepiye ning alam orang masyar, tidak usah. Itu sudah hakikatnya Allah menjaga kita. Sampai mereka yakin sebab semuanya adalah yang merajai dunia dan akhirat hanya Allah. Masalah saudara-saudara kita Islam, orang kafir, orang Hindu itu nggak usah dikejar, karena itu yang bikin Allah, yang menempatkan nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah nyala-nyalakan nanti jadi ribut. Ya tetap api marang tonggo, tetap swiring walaupun Kristen Hindu Buddha tetap dihormati sebab itu adalah ciptaannya Allah. Tapi jangan kita ikuti arahan tauhid kita, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mula iku ana dikir jahar jenenge Allah Allah. 125 itulah caca jumlahe, kanggo masukne sendi-sendi ros-rosanane sampean supaya jangan setan masuk ning peredaran darahe. Wis dirapeti marang asmane Allah yang maha mulia. Allahumma sholli wa sallim ala Allah Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allah adada ilmillahi salatan daimatan bidawami murhilahi. Dikir sirri itu dikir rahasia ning jero atine Allah supaya urip atine kenal nyang pangerane. Sebab atine wong mukmin padha karo kerajaane Allah itu menurut Al-Qur'ane. Dadi lamono ditarik Israel bisa nyebut asmane Allah Ta'ala. Al-Kafi salatullah Allah ala safi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Keterangan dikir napas iku arep dadi hujalan udarane Allah. Dadi pembelane sebab saksine ana ing donyane. Yen ora duwe ilmu pikir napas sapa sing arep bela sebab ora ana saksine. Mula akan urung langit
langit pintu rahmat nutup mati ngecek orang sing ya Allah. Iku ora dadi rahmat nikmati Allahumma sholli wa sallim ala Allah Sayyidina wa maulana Muhammadin Allah adada ma bil milahi salatan kaimatan bidawami mulkilahi dikira go akal iku jenenge tapakur mikir-mikir kebesarane Allah supaya Allah arep jaga akale sampeyan untune mikir iwak laut banyune asin digoreng dadi anyep jebul iku mikir kaya ngono iku padha karo perek marang pangerane Allahumma sholli wa sallim ala Allah Sayyidina wa maulana Muhammadin Allah adada ma bil milahi salatan kaimatan bidawami mulkilahi Muhammad. Jadi foto-foto yang banyak, contohnya yang punya kebun 2 hektar, pupuknya jatah dari kelompok 8 sa, 7 sa, MPK umpamanya atau KCR. Aku mikir kok itu bapak itu berbeda tonanya, kok malah aku malah dapat 2 ton 800 kadang 2 ton, berbeda-beda karena Allah yang ngatur. Rezeki sampai rezeki umurnya kita, anak cucu kita rezekinya sudah yang ngatur Allah. Pasrahkan saja kepada Allah, nggak usah khawatir akan kelaparan, tidak. Barang siapa yang menciptakan ya Rob itu akan menyatu segalanya. Mulanya aku sering ngomong Allah itu segalanya buat kita. Nek mama bapak niku mau lahir ning tuk metu tuk niku lho kawin kita. Tuk peteng lahir cuek. Rumangsa niku sing bertanggung jawab tetap Allah. Makanya semalam kula terangake sampean niku karo jejer karo godhokan niku sedulur di loro wedi. Coba ditafsiri. Saripati makanan panjenengan ini jadi tauhid tinggi. Nek ilmu nek apa cerdas itu akali dijogo. Aku lo kadang-kadang ngomong ini kejer gue aslinya karo aku kakak adi. Wis edan kejer ditakon. Tapi jawab kejer iki sampai niku biyen mamake biung sampai mangan kejer yang dipangan digunya yang kroso mbok wong ngakak kejer. Akhirnya proses-proses Saripati ini dadi mani, ibune yo metu manine, bapake metu. Nek cara jaman aku biyen waktu sekolah niku jane aku dadi dokter mung biayane ora eneng dadi ora dokter. Niku cucu niku di mikroskop gede-gede niku kaya cebok urip kabeh. Angger sing calon lanang yo ono kumis. Inggih tenan niku lho kok garane Brobo. Wah, di mikroskop niku nampak antara sperma perempuan dan sperma laki-laki bercampur mulane nikmat. Contohnya lah sampai teh utawa kopi ini, iki nek kopi tok ora wae gula, ora dikudak, ora ana banyu panase, ora nek toreko ya wis. Dikala sama dikit digoyangkan supaya campur dengan darah daging panjenengan. Dikit ibu-ibu lah takoni biyen iki nek bapake ora goyang ora gerak ora penak. Niki blak-blakan mawon gitu.
Tapi orang sini sih kiai sing blak-blakan bahasa Inggris kok obat susu itu ceker ing nyowo suruhan. Oh, susu niku gawene kok surga. Ora gara Nabi Siti Hawa dan Siti Hawa niku ngejak mangan buah putih karena dilarang jadi melo. Wah, rupane sampai saiki maksane Gusti Allah apik, nek maksane kula jenengan tetep enek. Gusti Allah sing maksa dadi apik. Jadi melone gede. Coba bapak-bapak sing isi rodon nom iku. Nek ana wong wedok ora ono susune ora selera. Niku kula kali mbah. Misalan ya padha. Ah itu jebule maksane Gusti Allah seperti itu gitu loh. Contohnya lamane anake bapake ganteng. Bojone ayu kok lahir cacat buta. Itu berarti ada paksaan Allah yang sangat terbaik. Aku pernah dijasai bayi kok iso ngono. Iya nek wong sing ora nyambung lah aku ganteng bojone aku ayu aku ya salat ora ditinggal kok iso anakku bisa buta. Allah itu gak adil ucap gitu. Allah katanya maha adil, nyatanya aku beribadah aku dijasai. Padahal itu Allah memaksa dia buta itu apabila dia melihat akan jadi orang yang enggak benar. Bagi rampok, mama itu dibunuh, bapak itu dibunuh. Coba dipaksa oleh Allah supaya kamu buta, kamu akan menjadi orang yang baik. Coba, nanti sampai nek nafsiri orang tonggo sing wis ayu ditompo ae kodrat rodate Gusti Allah ora usah aneh. Mungkin kesalahannya dhewe iku nek diitung-itung yo salah kabeh. Jadi badai sampean ora dibunuh mungkin sampean karena dengki iri karo tangga tepeswere iso ditaluyu tapi ngomongnya dikala ora ngomong dhek iki mikir DPR ngono. Aku sering murid-muridku toreko murid iki bayi Gusti. Wis Pak, iku mungkin yang terbaik bagi Gusti Allah. Yakin aku. Aku gitu. Ya sama. Berarti aku jaga dia baik. Ora apa-apa. Wis iku walaupun dhek buta tetap ada rezekinya. Dikasih kemuliaan oleh Allah. Hanya di dunia sebentar saja. Masyarakat Muhammad itulah kulolan panjenengan kudu merasakan syukur pengarsane Gusti Allah dibimbing marang para ulama. Ulama adalah sebagai pewaris Nabi. Ulama yang seperti apa? Yaitu ulama yang dibimbing oleh para nabi dan para wali Gusti Allah. Kula di para wali Gusti Allah niku tenang. Kaya Gusti menika kula nek cerak ya baik. Kula melu tenang. Tapi nek bali niku mawis mikir kredit meneh ya. Itulah tandanya orang yang dekat kepada Allah, kita duduk saja sudah. Aku dulu waktu di BRA baru-baruan itu muridku pas metra itu yang ngantar sampai sekarang tanya kalau dulu belum undang-undangnya belum banyak karena muridnya belum banyak, sekarang undang-undangnya banyak ngatur semua. Makanya aku agak jarak agak jauh. Wis dipermuti mantune permuti Gusti Allah. Karena apa? Sudah menjadi besar peraturannya semakin ketat. Tapi alhamdulillah Mas Metra itu saksinya. Dulu dikala aku habis sisak itu pulang kita acara jam 11 jam 12 karena masih sepi jam. Menaiki wis ibu aku kowe kabeh. Saiki alhamdulillah wis ngantongi ilmune bahwasane guru niku dalane buat kita ada adab munajat robito itulah sampean nempel di guru lewat silsilah munggah mudune guru itu adalah berkah. Tapi kalau orang yang belum nyambung berkah dari segi sayang, yuk kok bisa berkah dari segi sayang? Karena dia nggak tahu ilmu. Contoh, duduk saja aku yang sudah merasakan. Itu Mas Yono yang jadi supirnya. Duduk aja di samping dia udah nyaman. Ya, karena Mbak Yai Gustur itu merebak kemana-mana.
kita juga jaga jarak, yang penting hatinya tetap kepada dia. Karena kadang-kadang aturannya ini itu ini ya Allah, memang ujiannya dekat ulama itu harus sabar seperti orang berangkat haji yang baru pulang kemarin pada cerita ya Allah. Memang diuji kesabaran agar kita itu tetap hatinya kepada seorang guru, robitohnya masih hidup tetap, dan kemudian amalannya jangan sampai putus. Allahumma Amin. Kemudian pikir akal tadi, kemudian setelah membesarkan asmanya Allah, mengagungkan asmanya Allah lewat ciptaannya seperti matahari, air laut. Kemudian air laut zaman di angan-angan itu oleh nguyai berapa ribu ton barang. Itu padahal supaya untuk kebutuhan kita, supaya kalsium kita itu, balung kita itu kuat karena makan barang. Mulane nek masak ora dhewe barang lah, simplang temen, yuk. Niku sing ora sabar berdua. Nggih napa nggih? Nah, garam itu adalah untuk kekuatan tulang-tulang kita agar masak kita menjadi sedap karena dipikirkan oleh Allah. Itu sangat paham. Garam itu manfaatnya besar. Makanya Gusti oleh garam ini awan orang begini tidak urusan sampai nyatane yo manfaat karpe Allahumma Amin. kemudian air laut apa isinya itu sampai kudu dipikir pakai ini akal pikiran sampean yang namanya tafakur mikir-mikir. Oh iwak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu dijaring nanti wong rambutnya abang-abang nanti orang dosolan pikir laut nanti lali sholatnya tak bisa ya Allah. Saking senengnya asiknya oleh jaring iwak niku, kemudian tidak dipikir bahwa si makan iwak sopo. Wes sampean tak wes itu. Sampean gawe iwak lele utawa iwak apa wae lah. Tuku peneke. Kadang-kadang dimakan biawak wis males wah, makan biawak tok ora wis jaring. Aku kae ngangkrak ora tak tope. Jebul di situ itu setelah dipikir-pikir di dalam Al-Quran fa fi ayyi alai rabbikuma tukadziban supaya sampean iki yakin Tuhan sing di sampean arep dustane meneh. Jebule ning ngono ning surat Ar-Rahman kabeh Pak yang kecil lumut dalem Gusti kowe kula ning terumbu karang dipangani wak cilik-cilik iki nek ditafsiri surat Ar-Rahman. Lan kowe kakange sing cilik dipangan sing cilik wis kuwi putusanku mangan adimu ora apa-apa kepepet. Kula jane mboten tegel Gusti Mono adik kula tak pangan. Aja ditekne tapi engko Pak Yono ora mangan iwak. Dadi kakange mangan adimu itu sampai iwak paus kowe mangan sing sak lemari-lemari dipangan ora lain. Bukan itu. Jadi sampai berputar roda atas perintahnya Allah, maka sampai sekarang iwak orang dikasih makan. Allahumma amin. Contoh umpamanya sampean duit 5 tahun atau 1 tahun. Ning ngisor kasure ning nganti do jamur kok ning gambar. Tapi nek pasar Kerinci sampean tuku iwak ora kira-kira bingung. Ini iwak tongkol ora eneng, iwak teri ora eneng, juki ora eneng, duit sampean. Itulah rahmate Gusti Allah, kekuasaane Gusti Allah sehingga panjenengan iso urip sampai saiki iso mangan iwak tongkol, iso mangan iwak teri, iso mangan iwak juki karena rahmat dan pertolongan Gusti Allah. Itu ana sing koyo iku mikir ning pasar waktu ngeterne Mbak Putri pasar iki. Wong ning pasar ora ono sing ngiling Gusti Allah sak pasar blek. Aku nangis. Iwake dipangani ora iling karo sing gawe iwak. Nangis. Kenapa? Disitulah perjalanan hidup di dunia yang sampai sekarang lalai kepada Allah karena tidak dibimbing rohaninya dan imannya kepada para ulama dan para wali. Gusti Allah. Mulane sampean saiki wali kok mikir sampean. Betul bener sampean
rahmat bahwa Gusti Allah nyiapi lauke, nyiapi berase nek nandur pari niku dikirim tekan ngene, nek nandur sawit ya kilo bawa ning pabrik sebulan sekali atau 15 hari sekali atau 10 hari sekali nek kontangan terima duit aku baik kebutuhan sampai sopo sih mudi sampai Gusti Allah. Mulane Gusti Allah nurunkan rahmat Bismillahirrahmanirrahim. Sawise aku gawe menungso lan sadurunge menungso digawe aku nurunke dua rahmat yang saling bergandengan yaitu Rahman dan Rahime Allah. Rahman kanggo ning donya, Rahim kanggo ning alam akhirat. Rahman kanggo wong kabeh cukupi kabeh iwak laut aku gawe kolam ombo kanggo kebutuhane menungso. Aku gawe bumi tak turunkan Rahman dan Rahimku kanggo gawe supaya tanduri pari tukul, supaya tanduri sawit bisa ngembang manggar lan kabeh akan dicukupi supaya sampean mikir iku otake mikir sampean. Itu yang dinamakan pikir yang pakai akal. Nah setelah di apa nek cara bahasanya diringkes, kemudian ya Allah, Allah adalah segalanya buat kita. Orang tua kita yang melahirkan dan membesarkan, yang akan membimbing dunia akhirat adalah Allah. Di situ putusannya mulai akan pede mawon sate mawon yakin bahwa Gusti Allah arep bimbing kula lan panjenengan. Allahumma Amin. nek cara bahasa Yudi niki boten kelingan jenengan besok nandur pari, nek sampeyan nandur pari digambarke. Pirang bau, pirang hektar, kemudian gabuk kabeh kira-kira oleh paidonan. Berarti salah teknis. Mulane kula kadang-kadang nangis ya Allah, jamaah SPT tembak isi atine ya Allah besok nek disilir ning ora-ora masak sing isi niku ceblok kaya dening pari. Sing poso kabur pangan angin, sing nek soro sampean duwe pari nandur pari ombok gabung kabeh karo kesubut. Wis biayane akeh, semprote akeh, sing kanggo kebutuhan pupuk utane karo nunggak utange gara-gara pangan sundep sing putih dibol niku gabung. Masya Allah. Kemudian Allah menegurnya, kenapa torekohnya gabung-gabung bahasa Yudi? Opo sama ini asli? Aku cenderung ngerokok sih, aku jaluk Itulah gara-gara saya bisa malam pagi tadi dari Abling 4 itu mengambil anak lanang. Aku iling itu ya Allah, jangan sampai hatinya tidak terukir asmamu ya Allah. Nanti tidak akan haus hatinya kosong di hadapanmu dan kemudian disilir di ororo masar ada tandanya kosong gabu dikiring rokok. Sopo ini sing bimbing waktu ning donya bahasa Yudi, Pakistan bahasa Yudi, tarik bahasa Yudi gorene digembleng niku rupane salah teknis salah. Alhamdulillah min mulane niku kula terangke supaya sampeyan niku tambah yakin marang Gusti Allah, yakine metu wae lan arep berkahi anak putune. Allahumma amin. Upat jangane santen yen ana lepat basa iki nyuwun ngapunten, monggo dipun sambi napa pacetane saking Gus Badrun dunya ini supaya ngalah berkahi. Monggo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Upacara santan yang menolak bahasa itu ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.